Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menyampaikan suatu materi yang berjudul Wali Songo, Penyebaran Islam di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ade Surya Akbar dengan NIM 2207060008. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Lalu saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Monica Claudia Sehaan selaku ketua dari kelompok 3, terus ada Haikal Muhammad Raihan, Hanatori Zahira, Elisia Heriani, Ernest Otasi Daniel Buulolo, dan Alfi Syahri Nasibuan. Untuk materi ini kami akan membawakan beberapa topik pembahasan, diantaranya yang pertama ada sejarah Wali Songo, terus ada peranan Wali Songo, ajaran-ajaran yang disampaikan para Wali Songo, terus lembaga dakwah yang dibentuk pada masa Wali Songo, terus nama-nama Wali Songo, serta yang terakhir ada peninggalan masa Wali Songo. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu sejarah Wali Songo yang akan disampaikan oleh Haikal Muhammad Raihan. Kepada Haikal, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menyampaikan sejarah Wali Songo. Wali dan manusia adalah dua etnis yang berbeda. Untuk bisa mencapai ke arah tersebut, perlu penyadaran bahwa wali adalah sosok yang memiliki kelebihan karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat menjadi wasilah harus memenuhi persyaratan sebagai orang suci. Wali memiliki kekuatan supranatural dan manusia biasa yang hanya memiliki kekuatan natural. Agar sampai kepada kesadaran, diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan dalil yang memiliki rujukan kepada Nabi Muhammad. Sejarah Wali Songo sangat berhubungan dengan catatan penyebaran ajaran Islam di Jawa, yang memberikan sumbangan besar bagi perkembangan peradaban Nusantara selama berabad-abad. Agama Islam kemudian dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, dan agama Islam menjadi ajaran yang benar-benar melekat di setiap kehidupan masyarakat. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Haikal karena sudah menyampaikan topik pembahasan pertama tadi mengenai sejarah atau latar belakang dari Wali Songo. Nah, sekarang kita masuk ke bagian peran Wali Songo yang akan disampaikan oleh Hanatori Zahira. Kepada Hana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Wali Songo. Yang pertama dalam bidang politik, Wali Songo mempunyai peranan yang sangat besar saat masa perkembangan kerajaan Islam di Jawa. Ada yang menjadi penasihat raja, bahkan ada yang menjadi raja, seperti Sunan Ampel yang sangat berpengaruh di Majapahit. Dekatnya Sunan Ampel dengan kalangan istana membuat penyebaran Islam di daerah Jawa tidak mendapat hambatan, bahkan mendapat restu dari penguasa kerajaan. Yang kedua, dalam bidang sosial, perhatian yang sangat serius pada masalah-masalah sosial terlihat pada dakwah Sunan Derajat. Ia terkenal mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan tema dakwahnya selalu berorientasi pada kegotong royongan. Ia selalu memberi pertolongan kepada masyarakat umum, menyantuni anak yatim dan fakir miskin sebagai suatu aktivitas sosial yang diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga, dalam bidang dakwah. Sebagai mubalik, Wali Songo berkeliling ke daerah lain dalam menyebarkan agama Islam. Karya yang monumental dari Wali Songo adalah mendirikan Masjid Demak. Hampir semua Wali Songo terlibat di dalamnya. Sarana yang digunakan berupa pesantren yang dipimpin oleh para Wali Songo melalui media kesenian seperti wayang. Mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional sebagai media dakwah Islam. Yang terakhir, dalam bidang pendidikan, Wali Songo mendirikan pesantren yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama di Pulau Jawa. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri yang santrinya berasal dari golongan ekonomi lemah. Sunan Bonang memusatkan kegiatan pendidikan dan dakwahnya melalui pesantren yang didirikan di Tuban. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
terima kasih kepada Hana karena sudah menyampaikan materi dari topik pembahasan mengenai peran-peran yang sudah dilakukan pada masa Wali Songo. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Wali Songo ke masyarakat yang ada di Nusantara, khususnya di Indonesia. Materi ini akan disampaikan oleh Monica Claudia. Kepada Monica, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang ajaran dari Wali Songo. Yang pertama itu ada toleransi. Salah satu ajaran damai Wali Songo yang paling terkenal adalah toleransi antar umat beragama. Mereka mengajarkan bahwa semua agama memiliki hak yang sama dan bahwa orang-orang harus saling menghargai kepercayaan masing-masing. Yang kedua ada kesederhanaan. Wali Songo juga mengajarkan tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup. Mereka hidup dengan sangat sederhana dan menekankan bahwa kemewahan dan harta benda tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati. Mereka meminta pengikut mereka untuk hidup dengan sederhana dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang tidak berwujud seperti cinta kasih dan keikhlasan. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan. Wali Songo adalah orang-orang yang sangat bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Mereka mengajarkan bahwa orang-orang harus bertindak dengan bijaksana dalam segala hal, terutama dalam menghadapi masalah atau konflik. Mereka menekankan pentingnya berpikir panjang dan mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum membuat keputusan. Dan yang terakhir ada keadilan. Wali Songo juga mengajarkan tentang pentingnya keadilan dalam hidup. Mereka menekankan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan bahwa tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau kelompok sosial lain. Mereka menekankan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Monica karena sudah menyampaikan subtopik pembahasan mengenai ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Wali Songo. Sekarang kita masuk ke bagian lembaga dakwah yang untuk oleh Wali Songo. Nah, pesan ini akan disampaikan oleh Alfi Syahrini Hasibuan. Kepada Alfi saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi, yaitu lembaga dakwah. Islam merupakan agama yang masuk dari Pulau Jawa pada daerah Gresik dan Surabaya yang dipimpin oleh Wali Songo. Dakwah yang dilakukan Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa dilihat dari Sunan Ampel. Pengembangannya pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana di Gresik. Kelembagaan dakwah yang terkenal pada saat itu adalah masjid dan pesantren. Kedua lembaga ini sangat kental dengan budaya Islam di Indonesia. Pesantren yang diasuh oleh Wali Songo tidak hanya mencetak santri yang ahli dalam keilmuan, tetapi mencetak santri yang berakhlak dan menjadi penyebar Islam di Nusantara. Sehingga melalui dakwah Wali Songo bidang pendidikan Islam semakin berkembang dari tanah Jawa menuju berbagai Nusantara. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alfi. Materi selanjutnya yaitu mengenai nama-nama Wali Songo. Seperti yang kita ketahui bahwa Wali Songo itu merupakan kata gabungan dari dua kata yang arti Wali Songo, yaitu 9 wali. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Ernest. Kepada Ernest saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang nama-nama Wali Songo. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan wali pertama yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Melakukan perdagangan dengan cara membuka warung dan menjalankan strategi. Ahli dalam bidang pengobatan dan mengobati masyarakat secara gratis. Serta memiliki kepribadian yang baik, menarik hati penduduk setempat. 2. Sunan Ampel. Beliau diangkat menjadi sesepuh Wali Songo setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pondok pesantren di Ampel. Beliau juga turut berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 Masehi. Dan merupakan wali pertama yang menciptakan huruf pegon yang berbunyi bahasa Jawa. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang diangkat menjadi sesepuh Wali Songo setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang memulai aktivitasnya dengan mendirikan pondok pesantren di Ampel.
Beliau juga turut berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 Masehi bersama wali-wali yang lain. Beliau juga wali pertama yang menciptakan huruf Egon yang berbunyi bahasa Jawa. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap fakir miskin. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib fakir miskin dan menciptakan kemakmuran serta solidaritas sosial. 5. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara yang memanfaatkan perdagangan, mengembangkan bidang pendidikan dengan menerima murid dari berbagai daerah di Nusantara. Makamnya terletak di sebuah bukit di Kabupaten Gresik berupa darakan bertingkat 3 dan bagian belakang yang tinggi. 6. Sunan Kalijaga. Sejak kecil juga diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, menyebarkan Islam dengan cara merantau dari satu tempat ke tempat yang lain, menyampaikan ajaran dengan cara yang ramah, santun, dan mudah diterima bagi masyarakat. 7. Sunan Kudus. Dikenal sebagai tokoh yang tegas dalam menegakkan syariat. Dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan dalam dakwahnya mengajarkan kebutuhan yang diperlukan pada masyarakat. 8. Sunan Muria. Sunan Muria salah satu Wali Songo yang berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Dikenal sebagai sebutan Sunan Muria karena pusat dakwahnya terletak di Gunung Muria. Beliau juga menyebarkan dakwah Islam dengan pendekatan budaya seperti dalam bidang seni wayang. 9. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu Wali Songo yang paling berjasa dalam menyebarkan agama Islam dan merupakan pendiri dari Kesultanan Cirebon. Beliau juga merupakan cucu dari Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ernest karena sudah menyampaikan materi mengenai nama-nama dari 9 Wali Songo tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik terakhir yaitu mengenai peninggalan pada Songo yang akan disampaikan oleh Elisia Heriani. Kepada Elisia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang peninggalan Wali Songo. Yang pertama ada kitab kuning. Yaitu kitab kuning itu menyebarkan ilmu pengetahuan Islam seperti membaca dan menulis huruf Arab, tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf yang menghasilkan banyak karya tulis dalam bahasa Arab, Jawa, dan Melayu yang kemudian dikenal sebagai kitab kuning. Lalu peninggalan lainnya ada pesantren, mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa yang hingga kini masih terus beroperasi dan menjadi pusat pembelajaran bagi para santri. Lalu ada 3, itu makam Wali Songo dianggap sebagai tempat yang sakral bagi masyarakat Jawa dan menjadi bukti bahwa Wali Songo memiliki pengaruh yang besar dalam memperkenalkan Islam di Jawa. Lalu peninggalan lainnya yang keempat, seni dan budaya. Wali Songo memberikan kontribusi besar terhadap seni dan budaya Jawa. Salah satu contohnya wayang kulit dan menceritakan kisah keagamaan Islam. Lalu yang kelima ada peninggalan arsitektur. Wali Songo memiliki kontribusi besar dalam arsitektur bangunan di Jawa dan membangun masjid dan pesantren dengan arsitektur yang khas seperti gaya arsitektur Jawa yang terlihat pada Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Tuban. Sekian saya kembalikan kepada. Baik, itulah subtopik pembahasan yang kami sampaikan dalam materi Wali Songo. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada 7 orang yang ingin bertanya. Sesi tanya jawab kami buka. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, untuk
Saya kasih kesempatan kepada Messi. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Mesra Marbun dengan NIM 2200119. Pertanyaan saya yaitu apakah semua wali songo itu keturunan Nabi Muhammad? Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Messi. Baik, untuk pertanyaan kedua saya persilahkan kepada Nicholas. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya bertanya untuk nama saya Nicholas Prianto dengan NIM 220706039. Pertanyaan saya tujukan kepada Adi Surya Akbar. Pertanyaan saya sebelumnya saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada tokoh-tokoh Wali Songo ini. Menurut beberapa literatur yang telah saya baca, Wali Songo ini kesembilannya berasal dari Jawa. Dan disebutkan bahwa Wali Songo ini adalah penyebar agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Apakah ada wali lain yang berada di luar Pulau Jawa atau hanya mereka sembilan orang ini saja yang ada di Pulau Jawa ini yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia? Karena menurut saya sendiri, jika hanya kesembilan tokoh ini saja, itu berarti kurang mewakili kata Nusantara. Sekian pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Nicholas. Baik, untuk pertanyaan ketiga saya beri kesempatan kepada Kristiani Pasaribu. Pada Kristiani saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan bertanya kepada kelompok kalian, yaitu apakah Sunan Muria mengalami tantangan dalam menyebarkan agama Islam di desa-desa dekat Gunung Muria, dan hal apa yang dilakukan Sunan Muria sehingga beliau dapat dikatakan sebagai seorang wali? Terima kasih. Terima kasih pada Kristiani. Untuk pertanyaan keempat, saya persilahkan kepada Fahmi. Pada Fahmi saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Fahmi Ramadan dengan NIM 220706031 dari kelompok 2 ingin bertanya kepada Ernest. Saya kemarin ada membaca sebuah artikel mengenai suku-suku dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Salah satunya itu termasuk suku Jawa, bahkan hampir kurang lebih 100 juta penduduk yang beragama Islam dari suku Jawa. Tentu ini tidak terlepas dari kontribusi Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih pendekatan yang dilakukan oleh para Wali Songo ini dalam menyebarkan Islam di Jawa? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwasanya orang-orang Jawa itu masih sangat kental dengan budayanya yang erat dengan pengaruh Hindu-Buddha. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fahmi Ramadan untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan kelima, saya persilakan kepada Stephen. Baik, Stephen saja kirim pertanyaannya ke kolom komentar. Terima kasih. Untuk pertanyaan keenam, saya beri kesempatan kepada Elias. Pada Elias, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Elias Jizika, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Bentar. Saya tertarik sebenarnya mengenai presentasi dari kelompok mengenai Wali Songo ini. Namun tadi mungkin ada yang menurut saya kurang. Salah satunya sebelumnya salah satu Wali Songo yang berjasa menyebarkan agama Islam, namun dengan cara yang unik dengan literatur yang pernah saya baca itu adalah Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan wayang dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Pertanyaan saya, bagaimana respon Sunan lain mengenai cara beliau dalam menyebarkan agama Islam menggunakan wayang ini? Apakah terjadi polemik dengan cara ini? Dan
jika terjadi polemik, bagaimana solusi yang didapatkan agar mengatasi masalah mengenai penyebaran agama Islam menggunakan wayang ini, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elias, dan untuk penanya terakhir itu saya beri kesempatan kepada Surya Dharma. Kepada Surya saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Pertanyaan saya ialah mengenai pada saat itu Wali Songo menggunakan pendekatan yang disebut dengan tadrid dan adamul haraj. Jadi pertanyaan saya, apa itu tadrid dan adamul haraj? Kenapa menggunakan metode itu, dan jelaskan. Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama, yaitu akan dijawab oleh Hana Tori Zahira. Kepada Hana saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan jawab pertanyaan pertama dari Mesri, yaitu pertanyaannya, apakah semua Wali Songo itu keturunan Nabi Muhammad? Banyak dikatakan bahwa Wali Songo merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Seperti seorang sejarawan bernama Muhammad Iskandar mengatakan bahwa garis keturunan tersebut berasal dari putri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Fatimah. Menurutnya, garis keturunan itu bermula pada Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan ke-22 dari Rasulullah SAW. Ia disebut juga Sunan Tandes. Nasab atau silsilahnya itu berasal dari Asyid Maulana Malik Ibrahim bin Asyid Barakat Zainal Alam bin Asyid Hussein Jamaluddin bin Asyid Ahmad Jalaluddin bin Asyid Abdullah bin Asyid Abdul Malik Atsmakan bin Asyid Alwi Amil Fakih bin Asyid Muhammad Sahib Mirbat bin Asyid Ali Kali sampai dengan binti Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan wali-wali lainnya seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, dan juga Sunan Muria serta Sunan Gunung Jati. Itu saja jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Pada Anda karena sudah menjawab pertanyaan dari Mestria Mamarbun. Terus untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Kristiani, akan disampaikan oleh Monica Claudia. Kepada Monica saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kristiani dengan pertanyaan, apakah Sunan Muria mengalami tantangan dalam menyebarkan agama Islam di desa dekat Gunung Muria? Jawabannya, Sunan Muria mengalami tantangan dalam menyebarkan agama Islam di desa dekat Gunung Muria. Salah satu tantangan utama yang dihadapinya adalah adanya keberadaan tradisi dan kepercayaan lokal yang kuat di wilayah tersebut. Desa di sekitar Gunung Muria umumnya masih menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan juga kepercayaan Hindu-Buddha. Sunan Muria mengambil pendekatan yang bijaksana dan strategis dalam menghadapi tantangan ini. Beliau menyadari bahwa pendekatan persuasif dan pendekatan budaya lokal akan lebih efektif daripada menggunakan kekerasan atau paksaan. Oleh karena itu, Sunan Muria memadukan ajaran agama Islam dengan nilai-nilai dan praktik lokal yang diterima oleh masyarakat setempat. Kiranya itulah jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Stephen akan dijawab oleh Haikal Muhammad Raihan. Kepada Haikal saya persilahkan. Baiklah, atas kesempatannya saya akan menjawab pertanyaan dari Stephen Yohanes. Pertanyaannya, jika kita melihat negara beberapa Timur Tengah yang membatasi wanita dalam memilih pekerjaan, misalnya dalam politik, pertanyaannya bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik semasa Wali Songo, yaitu salah satunya menjadi pendidik Wali Songo. Sunan Ampel menikahi dengan Nyai Ageng Manila yang merupakan putri penguasa Tuban.
bernama Arya Teja, pernikahan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, dikaruniai 5 anak. Jauharotina Afdillah dalam internalisasi tasawuf dalam Sunan Bonang menyebutkan kelima anak itu adalah Nyai Fatimah, Nyai Jadeng, Panyuruan, Nyai Wilis, Nyai Pengulu, Nyai Taluki, Mahdum, Ibrahim, dan Raden Kasim. Nyai Ageng Manila sebagai sosok orang tua penentu punya jasa besar dalam pendidikan anak-anaknya. Dia berhasil mendidik anak-anaknya menjadi muslimah yang luar biasa. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Haikal karena sudah menjawab pertanyaan dari Stephen Yohanes. Baiklah, kita lanjut. Pertanyaan dari Nicholas yang akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya adalah, tokoh-tokoh Wali Songo ini merupakan tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran Islam. Kesembilan tokoh ini menurut literatur yang saya baca berasal dari Pulau Jawa. Apakah ada wali lain yang berasal dari luar Pulau Jawa atau hanya kesembilan tokoh Wali Songo saja? Baik, saya jawab. Untuk Wali Songo, untuk para wali yang menyebarkan ajaran Islam di luar Pulau Jawa, yang seperti yang saya tahu itu ada. Saya ambil contoh saja di Pulau Sumatera. Seperti Syekh Haji Hasan Maksum, beliau itu menyebarkan ajaran Islam di wilayah Sumatera Timur. Terus ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau merupakan seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di Sumatera Barat. Nah, kedua wali ini awalnya menuntut ilmu ke Mekah, dan juga ketika mereka kembali ke Nusantara, barulah mereka mengajarkan ajaran Islam di Pulau Sumatera. Nah, terus sedikit tambahan bahwa Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini merupakan sosok tokoh yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Nicholas. Apakah jawaban dari saya bisa diterima? Apakah kedua tokoh yang disebutkan tadi sejajar kedudukannya dengan Wali Songo yang ada di Pulau Jawa? Kalau menurut saya itu kemungkinan sama, hanya saja kedua tokoh ini itu jarang disebut dan lebih terfokuskan itu di yang paling sering atau terkenal itu dari kesembilan wali ini. Jadi kalau saya bilang sama, ya pasti sama. Namanya juga kan sama-sama mengajarkan ajaran Islam di Pulau Nusantara, menyebarkan ajaran Islam. Jadi kalau dibilang kedudukan sama, pasti sama. Baik, terima kasih jawabannya, saya terima. Baik. Pertanyaan Elias yang akan dijawab oleh Elisia. Kepada Elisia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elias. Pertanyaannya adalah bagaimana respon Sunan lain mengenai cara beliau dalam menyebarkan agama Islam, dan apakah terjadi polemik dengan cara ini? Jika pernah terjadi polemik, apa solusinya? Jawaban dari diskusi kami untuk respon dari Sunan lain pastinya diterima dengan baik. Karena misi utama dari Wali Songo adalah menyebarkan ajaran Islam tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di seluruh Nusantara. Jadi dapat dikatakan pula bahwa solusi ini merupakan langkah yang tepat karena perlu kita ketahui pula bahwa cara menyebarkan Islam dengan cara melakukan pendekatan adat merupakan satu cara yang tepat dikarenakan masyarakat Jawa sangat kental akan budayanya. Jadi sudah pasti akan diterima dengan baik oleh kalangan masyarakat maupun dari wali-wali. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elisia. Selanjutnya pertanyaan dari Surya Dharma yang akan disampaikan oleh Alfi Syahri Nasibuan. Kepada Saudara Alfi, saya persilahkan. Terima kasih moderator, saya akan jawab pertanyaan dari Surya Dharma. Pertanyaannya, Wali Songo menggunakan pendekatan yang disebut dengan tajrid dan ada muharat. Jadi apa itu tajrid dan ada muharat?
dan kenapa menggunakan itu. Tadrid adalah pendekatan yang melalui proses bertahap. Alasannya Wali Songo menggunakan pendekatan itu karena pada masa itu masyarakat Indonesia sudah mengenal agama dan keyakinan yang lain, sehingga dalam menyebarkan agama Islam dibutuhkan metode yang bertahap. Sementara itu ada mudarat yang berarti tidak menyakiti. Wali Songo tidak menyebarkan ajaran Islam dengan mengusik tradisi asli masyarakat Indonesia. Dan mereka juga tidak mengusik agama dan kepercayaan yang sudah dianut. Baik, terima kasih moderator, saya kembalikan. Moderator, saya akan coba memulai jawaban saya. Oke. Maaf tadi karena ada gangguan jaringan, jadi saya akan memulai jawaban saya. Oke, terima kasih. Oke. Tadi kami bertanya bahwa bagaimana pendekatan yang dilakukan masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo melakukan beberapa pendekatan dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Salah satunya adalah yang pertama, pendekatan budaya. Dalam menyebarkan agamanya, Wali Songo melakukan pendekatan budaya yaitu berupa akulturasi budaya, yaitu menggabungkan kedua budaya yang berbeda dalam tanpa menghilangkan kebudayaan yang asli. Hal ini dilakukan agar masyarakat Jawa dapat dengan mudah menerima Islam dengan damai. Yang kedua, Wali Songo juga melakukan pendekatan keraton, yaitu dengan cara mendekati kesultanan yang ada pada keraton yang ada di Jawa pada saat itu. Seperti contoh keraton Solo dan keraton Yogyakarta. Hal ini perlu dilakukan karena diperlukan pemimpin yang dapat menyebarkan pengaruh Islam di Pulau Jawa pada saat itu. Selain itu, Wali Songo juga melakukan yaitu berupa beberapa pendidikan Islam yang dilakukan melalui pembangunan pesantren yang pada saat itu dilakukan untuk mengajari atau mendidik masyarakat Jawa yang saat itu tidak paham atau sangat awam dengan agama Islam. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mengenai materi dari Wali Songo. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi dari Wali Songo. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu bahwa wali dan manusia itu merupakan dua identitas yang berbeda. Untuk bisa mencapai ke arah tersebut, perlu yang namanya penyadaran bahwa wali-wali adalah sosok yang memiliki kelebihan karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dapat menjadi wasilah, haruslah memenuhi persyaratan sebagai orang suci. Wali memiliki kekuatan supranatural dan manusia biasa yang hanya memiliki kekuatan natural. Nah, agar sampai kepada kesadaran, diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan penguatan dan kelebihan dari dalil yang memiliki rujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah membantu kelompok kami dalam hal dalam sesi tanya jawab. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Kak Lestari Dara Cinta Utami Ginting SSMA. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya juga mohon maaf jika ada sedikit kesalahan dalam penyampaian materi maupun selama berjalannya presentasi asa hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.